Hai pemirsa layar Tube 17, kali ini saya akan membagikan video narasi film The Gangster, The Cop, The Devil. Selamat menyaksikan. Di part pertama ini, di jalan raya tiba-tiba ada mobil putih yang menabrak mobil di depannya. Si pemilik mobil keluar lalu memotret plat nomor mobil yang menabraknya. Si penabrak meminta maaf dan bertanya mengapa harus dipotret segala. Pria yang mobilnya ditabrak berkata keperluan asuransi. Si penabrak lalu menusuk dari belakang pria itu lalu membawa masuk ke dalam mobil pria itu. Lalu si penabrak melakukan penikaman berkali-kali di dalam mobil hingga pria itu tewas. Dua orang polisi yang akan pergi ke TKP pembunuhan dibuat pusing oleh kemacetan di kota mereka. Sirene mobil mereka pun tidak digubris hingga polisi itu mencabut sirenenya karena percuma. Lalu mereka melihat segerombolan gangster yang sedang bermain-main di pinggir jalan. Seorang polisi lalu keluar dari mobil dan mendatangi para gangster dan lalu masuk ke dalam rumah yang dijaga para gangster. Tiga orang gangster mencoba menghadapi, tapi polisi itu tetap cuek masuk ke dalam rumah itu. Dua orang gangster datang lagi membantu rekannya menghalangi polisi itu masuk, tapi polisi itu tetap ingin masuk. Gangster itu lalu memberikan uang dan langsung ditaruh di saku polisi itu. Polisi itu marah karena dia tidak mau disuap. Polisi itu lalu melemparkan jaketnya lalu menendang gangster itu hingga terjatuh. Polisi lalu melempar kembali uang para gangster. Ini polisi itu membuat kacau di tempat perjudian milik seorang gangster besar di kota itu. Anak buah mereka melaporkan kejadian itu pada bos gangster karena polisi itu menangkap satu anak buah mereka. Bos gangster menelpon kepala kepolisian di kota itu dan memberitahukan bahwa anak buahnya telah membuat kacau di tempat perjudiannya. Kepala polisi kaget karena dia mengirim anak buahnya ke TKP pembunuhan. Gangster itu tidak mau tahu karena dia sudah membayar mahal untuk mengamankan tempat perjudiannya. Lalu kepolisian berjanji pada bos gangster itu akan menertibkan anak buahnya. Saat itu polisi membawa satu anak buah gangster. Bos polisi lalu menelpon anak buahnya dan bertanya di mana dia. Polisi itu berkata dia lagi menuju TKP pembunuhan dan langsung menutup teleponnya. Polisi itu lalu menggunakan motor anak buah gangster menuju TKP. Sesampai di TKP, polisi memborgol tangan dan dikaitkan di motor agar anak buah gangster itu tidak bisa lari. Polisi itu pun lalu memeriksa mobil korban pembunuhan. Seorang perempuan ahli forensik melaporkan pada polisi itu kemungkinan pemilik mobil mati antara jam 3 sampai jam 5 pagi dan penyebab kematian kehabisan darah. Polisi lalu memeriksa belakang mobil. Di situ polisi melihat ada bekas cat berwarna putih di mobil korban. Polisi mengidentifikasi pasti yang menabrak mobil korban mobil berwarna putih. Kepala gangster yang bernama Dongso bertemu dengan kepala gangster yang bernama Sangdo. Mereka membicarakan masalah batas wilayah kekuasaan mereka. Dongso mengingatkan semua punya batas masing-masing. Jika Sangdo berani macam-macam, Dongso mengancam akan membunuh Sangdo. Tapi Sangdo sepertinya tidak peduli dengan berkata dia masih lapar dan ingin makan. Wakil Dongso terpancing emosi dan berkata pada Sangdo, jika Sangdo ingin menguasai semua tempat kasino, bar, dan klub-klub, mereka tidak akan membiarkan. Wakil Sangdo tidak terima dan mengatakan Wakil Dongso bodoh karena berani bicara seperti itu ke bosnya. Wakil Dongso lalu menampar Wakil Sangdo. Sangdo berdiri dan melemparkan makanannya ke Wakil Dongso. Sangdo meminta Dongso mengajari anak buahnya sopan santun. Dongso lalu berdiri dan menghajar wakilnya dan meminta sopanlah kalau bos sedang berbicara. Dongso lalu memanggil juga Wakil Sangdo, tapi Dongso tidak menamparnya. Dongso mencabut giginya dan ditaruh di gelas lalu diisi minuman dan Dongso menyuruh Sangdo meminumnya. Setelah bertemu dengan Sangdo, Dongso pulang dan meminta pada wakilnya untuk tidak usah menemaninya. Dia akan pulang membawa mobil sendiri. Malam yang sudah larut dan hujan, jalanan sangat sepi. Tiba-tiba ada orang yang menabrak mobil Dongso. Dongso keluar dari mobil, begitu juga dengan si penabrak. Si penabrak meminta maaf. Dongso melihat bagian mobilnya yang ditabrak, lalu melihat agak lama ke si penabrak. Dongso lalu memaafkan dan menyuruh si penabrak itu pergi.
Ketika Dongso berbalik dan hendak masuk ke dalam mobil, si penabrak lalu menyerang Dongso dengan pisau dari belakang, lalu menyerang lagi dengan pisau ke bagian dada Dongso. Dongso berhasil mendorong si penabrak. Si penabrak menyerang Dongso lagi, tapi tangannya ditangkap Dongso, lalu didorong Dongso ke mobil. Si penabrak masih bisa melepas tangannya dari genggaman Dongso dan menyerang Dongso secara brutal. Tapi Dongso masih bisa menghindar dan melakukan bantingan pada si penabrak. Pada serangan berikutnya, Dongso menangkap pisau si penabrak, tapi Dongso berhasil menangkis dan membanting si penabrak ke kap mobil Dongso. Dongso menyerang dengan pisau, tapi hanya mengenai kap mobilnya saja. Tapi serangan berikutnya, Dongso berhasil menyerang bagian dada si penabrak dengan pisau si penabrak. Si penabrak lalu lari ke mobilnya. Dongso yang mengalami banyak serangan di tubuhnya tidak sanggup mengejar si penabrak, hanya bisa berdiri, dan Dongso pun ditabrak lagi, dan si penabrak itu pun lalu pergi meninggalkan Dongso yang tergeletak di jalan dan tak berdaya lagi. Saat ini Dongso sudah dibawa ke rumah sakit dan dioperasi untuk menutupi luka di tubuhnya. Sedangkan anak buah Dongso menyerang markas Sangdo. Wakil Sangdo melihat mereka mulai terdesak. Dia sempat melarikan diri dengan melompat menembus kaca, lalu dia pun kabur. Sin berpindah ke si penabrak Dongso. Dia mencuci pisaunya dengan alkohol, lalu menutup luka di tubuhnya dengan staples dan menyuntikkan obat ke tubuhnya. Keesokan hari, Dongso sudah sadar dan bercerita pada wakilnya bahwa bukan dari anggota Sangdo yang menyerangnya. Wakil Dongso sangat yakin pasti itu dari kelompok Sangdo. Dongso mengatakan dia kenal semua lawan bisnisnya, sedangkan yang menyerang Dongso sepertinya tidak punya motif apa-apa, terang Dongso. Tiba-tiba polisi yang berani mengganggu bisnis Dongso yang seorang mafia besar datang dan memaksa masuk ke kamar Dongso. Polisi itu bernama Taesuk. Taesuk menyindir Dongso yang seorang gangster besar bisa diserang orang tak dikenal. Dongso membalas dengan berkata, kalianlah yang seharusnya malu sebagai polisi. Mengapa bisa terjadi penyerangan pada warga terhormat seperti dirinya? Taesuk hanya tertawa, lalu dia meminta bagaimana kejadian semalam, dan Taesuk akan menangkap orang itu untuk Dongso. Dongso menolak dan mengatakan dia pasti akan menangkap orang itu lebih dulu daripada polisi. Taesuk mengajak taruhan siapa yang lebih cepat menangkap orang itu. Dongso lalu menyuruh Taesuk mendekat, lalu Dongso mengatakan, semalam aku jatuh dan terluka. Taesuk hanya tertawa dan mengatakan pada Dongso untuk berhati-hati. Saat ini Taesuk pergi ke parkiran dan mencari mobil Dongso. Setelah mendapatkan informasi, Taesuk menemukan mobil Dongso. Awalnya Taesuk melihat bagian mobil yang penyok, lalu Taesuk menemukan cat mobil yang menabrak yang menempel di mobil Dongso, dan Taesuk memotretnya. Shin pindah ke rumah sakit. Sangdo datang membesuk Dongso. Awalnya Sangdo menanyakan keadaan Dongso, lalu Sangdo berkata baru saja mereka berdamai, mengapa anak buah Dongso menyerang anak buahnya. Dongso menanyakan apa mau Sangdo. Sangdo mengatakan anak buahnya banyak yang terluka. Dongso harus membayar biaya pengobatannya. Lalu Sangdo meminta setengah dari wilayah kekuasaan Dongso. Dongso lalu berkata, apa semua ini rencanamu? Sangdo membalas dan berkata, jika ini rencana dia, yakinlah Dongso tak akan mungkin masih hidup. Sangdo pergi sambil berkata, sungguh memalukan, jika aku diserang seperti itu, aku akan bunuh diri saja. Di part ini Taesuk menemui atasannya dan meminta kasus pembunuhan itu dia yang tangani, tapi atasannya malah menyuruh Taesuk untuk berlibur saja. Taesuk terus meyakinkan atasannya karena jika kasus pembunuhan ini terungkap, maka kasus pembunuhan yang lain akan terungkap juga. Karena Taesuk yakin ini pembunuhan berantai, tapi atasannya tetap tidak peduli dengan alasan orang mereka terbatas. Taesuk menahan atasannya yang akan masuk ke ruangan. Taesuk memberi informasi bahwa untuk pertama kalinya ada korban yang selamat. Atasan Taesuk kaget, lalu Taesuk mendorong atasannya masuk ke ruangan, lalu menceritakan bahwa Dongso beberapa hari yang lalu diserang dan dia selamat setelah menjalani operasi 2 jam. Taesuk meminta atasannya berpikir bahwa orang macam apa yang berani menyerang Dongso yang seorang gangster. Jelas pembunuh tidak punya motif apa-apa, oleh karena itu Taesuk yakin ini pembunuhan berantai. Atasan Taesuk menyuruh Taesuk diam dan atasan Taesuk yakin itu kasus gangster, dan atasan Taesuk akan mengirim tim lain untuk menyelidiki
menyelidiki dan meminta Taesuk jangan terlibat. Di part ini seorang yang membeli minuman lalu mendengar seorang sopir truk sedang menelpon. Terdengar sopir itu sedang membicarakan perihal ulang tahun. Orang itu lalu bertanya pada sopir truk, "Pasti ulang tahun anakmu?" Sopir truk balik bertanya seperti tidak mendengar apa yang dikatakan orang itu. Tanpa basa-basi lagi, orang itu lalu menyerang sopir truk hingga mati. Scene berpindah ke rumah sakit. Dongso meminta seorang pelukis wajah orang yang menyerang berdasarkan ingatan Dongso, dan hasilnya benar-benar mirip dengan pembunuh sopir truk. Dongso lalu memberikan gambar wajah yang menyerangnya ke wakilnya dan meminta wakilnya menemukan orang itu sebelum polisi. Scene berpindah lagi ke si pembunuh sopir truk. Pembunuh itu membawa lari truk. Ternyata di dalam truk itu ada kenek sopir truk yang sedang tidur. Dia terbangun dan kebingungan karena yang membawa truk orang lain. Si pembunuh itu lalu membunuh juga si kenek truk itu. Dan saat itu pisau yang digunakan untuk membunuh dan masih berlumuran darah terjatuh. Di part ini Taesuk membawa timnya untuk operasi di tempat perjudian Dongso. Taesuk tersenyum dan meminta untuk diketemukan oleh Dongso. Taesuk akhirnya bertemu Dongso. Taesuk mempunyai bukti bahwa sebagian besar mesin judi Dongso sudah dimodifikasi untuk mengelabui polisi. Dongso lalu bertanya pada Taesuk apa mau Taesuk. Taesuk lalu mengatakan dia mau orang yang menyerang Dongso karena Dongso satu-satunya korban yang masih hidup. Taesuk juga meyakinkan Dongso agar mau bekerja sama karena orang itu telah melakukan pembunuhan berantai dan bukan psikopat biasa. Tapi sepertinya Dongso tidak tertarik. Scene berpindah pada suatu malam. Wakil Dongso melaporkan bahwa konstruksi untuk gedung yang mereka buat dihentikan karena banyak investor yang mundur akibat kejadian Dongso diserang. Lalu wakil Dongso juga melaporkan bahwa ada daerah kekuasaan mereka diserang anak buah Sangdo. Dongso sepertinya saat itu kurang tertarik membicarakan bisnis. Dongso menanyakan apakah wakilnya itu sudah menemukan orang yang menyerang Dongso. Wakil Dongso mengatakan bahwa mereka sudah menemukan mobilnya di pedesaan dan mobil itu kini ada di markas mereka. Wakil Dongso juga memberitahu di sekitar mereka menemukan mobil yang menyerang Dongso. Terjadi pembunuhan dan anak buah Dongso menemukan pisau yang digunakan untuk membunuh. Dongso melihat pisau itu sama persis dengan pisau yang digunakan untuk menyerang Dongso. Lalu Dongso menelpon Taesuk dan memberikan informasi dan meminta Taesuk menemui Dongso. Taesuk datang dan menemui Dongso atas permintaan Dongso. Setelah bertemu, Dongso curhat bahwa dia begitu ceroboh hingga bertemu orang yang mau menyerangnya. Taesuk tertawa sambil berkata, "Apakah kasus itu merusak reputasimu?" Dongso mengatakan iya karena reputasi sangat penting di dalam bisnisnya. Dongso bersumpah akan menghabisi orang yang menyerangnya dan menyeretnya ke muka umum. Dongso lalu memberikan kunci mobil milik orang yang menyerang Dongso. Dongso lalu menjanjikan bala bantuan dan membayar semua keperluan mencari orang yang menyerang Dongso. Dongso mengajak Taesuk berbagi informasi dan siapa yang duluan menangkapnya berhak membawanya. Taesuk berkata jika dia menangkapnya, aku akan menahannya. Tapi jika Dongso menangkapnya, Dongso akan menguburnya. Dongso lalu berkata jika Taesuk punya nyali, terimalah kesepakatan ini. Taesuk berpikir keras dan pada akhirnya dia menerima tantangan Dongso. Dongso lalu memberikan gambar wajah orang yang pernah menyerangnya. Dongso juga memberi Taesuk handphone untuk mereka berkomunikasi. Taesuk hanya berkata gangster dan polisi bergabung untuk menangkap iblis. Oke pemirsa, bagaimana kelanjutan ceritanya? Saksikan di part berikutnya.